niku satane dereng angsal yoter sagedi-gedi oh Mas. Tasih tengen juragang kula. Dereng ngertos regine. Cobi jal Mas. Yang tani. Monggo nek ngerawis niku kedah diwadahi ngangge keranjang. Monggo keranjange mboten ajeng tumbas mboten gadah yoter pun. Niki entene utang Mas. Nggih. Sakniki dereng saged nyarutang keranjange dos pundi tiang tani. Nempur mawon mboten dereng saged. Nggih. Nempur mawon dereng saged estu kula mboten ngapusi. Anjur antik nempur niku nggih mipil niku saking sekilo kali kilo mak damel mak. Yo niku sing rusak sinten? Niku mbakone di pengepul Dikumpulake teng juragan. Dereng diregani niku kan ngandhapake mawon. Ya sapriki dereng enten keputusane terus pundi sepi. Napa mboten ngeri tiang tani? Tiang tani tembakau ngeri sakniki. Itu mun merata Mas sakniki. Nggih. Mun merata dereng enten sing megang yotro. Inilah keluhan Ahmad Suwarni, petani tembakau di kawasan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Hasil panen tembakau yang disetorkan masih tertahan di pengepul dan masih belum mendapatkan hasil. Nyaris tak punya pilihan lain selain menunggu. Itulah kata yang pas untuk melukiskan kondisi Ahmad Suwarni dan petani tembakau lainnya. Kondisi cuaca tidak bersahabat, tata niaga yang buruk dan hanya dikuasai segelintir orang, ditambah suasana pandemi membuat para petani tembakau hanya bisa berharap uluran tangan dari pihak terkait. Kondisi lahan tembakau di Temanggung berbeda dengan kawasan pertanian tembakau lainnya. Sejumlah petani mengaku mereka tidak mudah untuk alih tanam ke tanaman lainnya. Selain keterbatasan modal yang dimiliki, para petani hanya punya pilihan untuk jenis tanaman tertentu saja, seperti jagung, cabai, tomat, dan bawang. Akibat terbatasnya modal yang dimiliki, dirinya juga tidak memiliki pilihan untuk melakukan alih tanam ke komoditas lain selain jagung yang bibitnya relatif terjangkau. Sementara itu, Sukardi mengaku benar-benar terdampak terhadap tidak menentunya harga tembakau. Saat ini yang bisa dilakukan hanyalah menunggu harga kembali normal. Sukardi mengaku hampir semua petani tembakau di musim ini mengeluh karena harganya cenderung tidak berpihak kepada petani tembakau. Ya, ini saya mewakili khususnya dari tembakau Temanggung, Sindoro Sumbing. Yang pertama hambatan adalah tidak sesuai dengan yang petani harapkan, karena untuk sementara pada musim tembakau pada tahun 2020 ini mengakibatkan dari banyak petani mengeluh dan saya kira juga menangis karena dari hambatan itu sendiri untuk petani Temanggung tembakau itu tidak bisa untuk maksimalkan harga tembakau yang diinginkan oleh petani. Dan harapan kami sebagai petani tembakau ya tulen ya, karena saya bisanya cuma di Temanggung di petani tembakau, yaitu untuk harapan ke depan semoga ada perhatian dari pemerintah bagaimana supaya nanti khususnya dari Sindoro Sumbing Kabupaten Temanggung itu diperhatikan supaya nanti harga tembakau yang akan datang itu bisa lebih mahal dan harapan sesuai dengan petani, karena saat ini adanya pandemi juga untuk dari tembakau sendiri dampaknya sangat-sangat terdampak, karena ya itu lagi yang saya katakan tadi, pokoknya pengennya perhatian untuk petani Temanggung, karena yang tahun yang sudah itu dari kualitas itu tembakau Temanggung itu dinomorsatukan. Tapi ini adanya pandemi sekarang harga tidak bisa dimaksimalkan dan saya sendiri juga terkena dampaknya. Suwalni, petani tembakau yang lain, juga menyampaikan kondisi serupa. Saat ini dirinya berusaha beralih ke tanaman cabai dan tomat
untuk sedikit meringankan himpitan kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, ini untuk saya mewakili dari petani Temanggung. Ini intinya dari petani Temanggung karena tembakau saat ini kan harganya hancur, dikatakan hancur karena melihat tahun kemarin itu bagus. Untuk sekarang ya hancur, kami beralih untuk mencoba tanam tanaman cabai sama tomat. Ya mungkin bisa untuk membantu perekonomian di keluarga atau di masyarakat Temanggung. Ya karena di tengah kondisi pandemi ini kebanyakan petani itu yang khususnya petani yang tidak mendapat bantuan dari negara atau bantuan sosial itu kan juga kena dampaknya. Jadi kalau masyarakat itu yang memang ngangluh lah itu mengapa pemerintah tidak memberi bantuan sama rata. Ya itu untuk alih tanam itu sementara ya karena tembakau hancur itu kan jelas modal itu kan mau modal dari mana kalau ini saja kalau yang ini sudah tahun kemarin tanamannya bukan tanaman sekarang. Untuk yang sekarang kan perlu bantuan modal buat nanam yang misalnya bawang putih lah, bawang merah sama cabai itu. Ya kalau bisa itu pemerintah bisa membantu modal ya. Modal maksudnya modal pinjaman atau modal itu buat modal pupuk itu toh, beli pupuk sama bibit. Suwali berharap pemerintah turun tangan dengan memberikan bantuan modal untuk keberlangsungan hidup para petani tembakau khususnya di kawasan Sindoro Sumbing. Tim Liputan Magelang TV.